banget nih robot ya. Senang pagi-pagi sudah dapat semangat. Wah, ucapan selamat pagi nih dari Ichiro. Benar sekali. Selamat pagi juga untuk Satria dan juga Dea. Ya, Ini selamat dia pagi. robot yang pada tanggal 14 hingga 18 Desember lalu memenangkan atau berhasil memboyong 10 piala dalam 6 kategori dan menjadi juara umum dalam kompetisi robot Vira Euro Cup 2016. Mengalahkan 23 tim dari 9 negara. Wow, bagaimana sih sebenarnya perjalanan dari tim robot Ichiro ya sampai akhirnya meraih prestasi yang sangat gemilang ini? Kita akan berbincang-bincang bersama anggota tim robot Ichiro ITS. Jadi boleh dijelaskan kenapa sih namanya Ichiro? Kenapa kok nggak Raden Mas gitu misalnya? Boleh dimatikan dulu aja nggak apa-apa? Ya, matikan saja dulu ya. Iya, dia selamat pagi terus soalnya. Kenapa namanya Ichiro? Ya, sebenarnya Ichiro itu nama pemberian dari kakak-kakak kelas kami lah sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi ini teman-teman semester berapa? Untuk saya semester 3. Semester 3, oke. Ya, Satria saya juga semester 3. Semester 5. Semester 5. Iya. Waktu itu kakak-kakak senior gimana? Semester berapa? Sekarang udah lulus semua, udah Udah bekerja. lulus semua, oke. Terus mereka kasih advice? Gimana ya? Jadi Ichiro ini adalah singkatan sebenarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Oke, artinya? Ichiro ITS Champion in RoboCup. ITS Champion in RoboCup. Waduh. Sampai akhirnya ikut dalam kompetisi Vira Euro Cup itu gimana ceritanya? Itu memang kami niatkan dari setahun yang lalu ya, karena dari tahun lalu memang sudah berniat untuk ikut di Vira Euro Cup. Oke. Tapi berhubungan tahun lalu ada kendala karena waktu dengan ada perlombaan dan perlombaannya, akhirnya baru bisa terlaksana tahun ini. Wih, sebentar sebelum kita ngobrolin kompetisi ya. Ini lagi ngapain nih posenya? Lagi ready, lagi duduk. Lagi duduk ya? Iya. Kayak orang Jepang kalau lagi duduk kayak gini nih, Satria ya. Emang pose dibuat kayak gini atau dia bisa gerakan apa aja Ichiro ini? Wah, kalau gerakan begitu banyak gerakan yang bisa dilakukan ya, karena memang pada dasarnya namanya itu kan robot humanoid. Oke. Jadi robot yang memang meniru manusia gitu. Jadi Contohnya gerakan apa aja? Tadi dia sudah dada-dada nih ke Dada-dada, kamera ya. Dia iya. ngerti loh ada kamera loh. Terus ada apa lagi? bisa nendang, Bisa nendang. bisa push up. Bisa push up. Iya, bisa berbagai macam olahraga ya. Salto pun bisa sebenarnya, salto belakang. Salto juga Iya, bisa salto ya. belakang bisa. Ini buatan sendiri atau gimana Satria? Kalau yang kami tampilkan sekarang merupakan kami beli ya robotnya. Kalau yang ini beli, namun ada juga yang bikin gitu. Kalau yang ini burung hantu ini Burung hantu, Ichiro. ya. Ini kami beli dari Robotis. Oh, Tapi gitu. tidak pure dari Robotis gitu. Jadi beli, namun ada beberapa part yang kami tambahin gitu. Artinya tim robot sendiri melakukan apa dengan Ichiro ini? Ya, melakukan menambahkan berbagai sensor gitu. Oke, sampai akhirnya dia bisa bergerak ya. Bergerak macam-macam ya. Oke, belum fokus ke robot juga, saya tertarik sama tim robot ITS Surabaya. Kok bisa sih sampai akhirnya jadi tim pergi ke Beijing, China juga? Ceritain perjuangannya. Perjuangannya. Gimana? Wah, dari Dea dulu deh boleh. Cewek sendiri lagi ya kan? Sebenarnya berdua sama teman ada satu lagi. Ada cewek. satu lagi, Iya. oke. Jadi emang persiapannya sangat susah sekali, apalagi dalam hal dana atau biayanya yang emang nggak sedikit ya biayanya. Jadi kita Berapa? nyari sekitar 100 juta. 100 juta untuk 120. Ichiro aja? Iya, di Vira Euro Cup-nya. Untuk Vira Euro Untuk Cup-nya. kira Euro Cup-nya Cup-nya, aja, oke. iya. Jadi emang dari nyari sponsorship, terus gimana kita nyari akomodasi dan transportasi di sananya itu susah sekali, sangat susah. Terus kendala apa lagi selain mungkin masalah dana, yang lain-lain, apalagi sebagai perempuan ya, ngurusin robot-robot ini ada pembagian tugas dan lain sebagainya gitu? Kalau kendala, ada kendala terutama dalam hal bahasa, karena di Cina itu sangat sedikit orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi di hotelnya aja nggak ada, dari resepsionisnya aja nggak bisa bahasa Inggris. Jadi itu sangat kendala banget buat kami, buat tim terutama. Sebelum akhirnya berangkat ke Beijing, China, itu siapa yang menawari? Atau kompetisi itu dibuka memang secara internasional atau gimana? Ikut awalnya itu loh.
emang dibuka secara internasional dan kami udah melewati sesi kualifikasi melalui online dulu dari video diupload di YouTube. Lalu akhirnya kami lolos dan pergi ke Cina. Yang Beijing. lolos itu tahap pertama berapa besar? 23 tim itu. 23 tim itu memang yang sudah terpanggil ke Beijing, China ya. Sampai akhirnya ketemulah mereka-mereka itu ya. Boleh diceritain nggak hawa-hawa persaingan di Beijing, China waktu itu seperti apa? Oke, kalau hawa-hawa persaingan ya, mungkin malah bisa berubah menjadi hawa persahabatan mungkin. Oh gitu? Kenapa begitu? Karena setiap tim, setiap robot itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, pada saat di sana itulah kita punya kesempatan untuk saling sharing, untuk bahkan saling kenal satu sama lain dari berbagai negara gitu, saling mengenal dan biasanya sih memang fokusannya untuk membahas robot masing-masing. Akhirnya setelah lomba kami malah berkenalan, saling sharing gitu, malah jadi teman, berhubungan dengan mereka gitu. Yang buat Ichiro spesial pada saat itu apa sih? Karena kan kita ngomongin Beijing nih, China kalau bikin robot pasti wah luar biasa. Untuk yang membuat Ichiro spesial ya, Ichiro ini baru pertama kali ikut di ajang Vira Hero Cup, sedangkan Vira Hero Cup itu sudah 21 kali diadakan. Pertama kali Ichiro. Dan Ichiro ini untuk yang pertama kalinya. Dan yang membuat mereka kagum itulah pada saat ya banyak piala yang kami embat lah gitu. Iya dong, pertama kali ikut langsung 10 piala. Itu kategori apa aja? Kategorinya sprint, maraton, sepak bola, obstacle run, dan weightlifting, angkat besi. Memang dari awal niat ikut semua kategori? Rencana memang semua kategori, namun waktu tidak berkata lain. Oh, ada berapa kategori memangnya? 10 kategori. Ada 10 kategori, ikut 6 kategori dan menyabet itu masih kurang juga ya. Sebenarnya dosen pembimbing pada saat itu memang sudah mengarahkan. Gimana ngomongnya? Yuk ikut gitu atau gimana? Iya. Karena memang dari tahun lalu kan memang dosen yang pengen kami ikut Vira Hero Cup, dan sekitar 4 bulan yang lalu memang dosen itu seakan-akan mewajibkan kami harus ikut gitu, ikut Vira Hero Cup untuk pengalaman lah di sana. Akhirnya kami berusaha untuk ikut dan bahkan dosen pembimbing kami sampai mengawal ke sana gitu. Oh gitu? Iya, mengawal ke sana, memberikan nasihat-nasihat yang banyak lah. Siapa itu dosennya? Pak Mutadin. Pak Mutadin ya. Jadi Pak Mutadin itu langsung mengajak teman-teman untuk yuk ikutan ke Beijing. Lah, tapi kok bisa teman-teman yang berangkat ke Beijing, China? Mungkin ada tim-tim yang lain yang juga membuat robot. Iya. Karena memang yang fokusan ke humanoid ya. Karena memang di ITS itu ada beberapa tim robot. Tapi robotnya berbeda-beda gitu. Ada yang robot memang dikhususkan untuk robot terbang. Ada yang memang khusus pemadam, dan berpas-pasan kami berfokusan pada robot humanoid atau robot yang mengikuti gerak manusia. Sampai akhirnya waktu itu ada bayangan nggak, oh ini akan ngapain ya ke Beijing, China gitu? Ya, pasti ada bayangan karena kami pun ya mengintip-intip juga bagaimana sih tim-tim yang lain dari luar negeri. Nah, yang menarik ternyata sampai Beijing, China selain persahabatan tadi, apa lagi? Yang menarik ya mungkin dari... Yang mungkin mengejutkan, ini kemarin Pak dosen bilangnya nggak kayak gini, ternyata begitu sampai venue, wah ternyata kayak gini gitu. Yang mengejutkan mungkin dari segi lapangannya kali ya. Oke. Karena dari lapangan yang disediakan itu berbeda sekali, entah itu untuk sepak bolanya, bahkan untuk lapangan maratonnya sendiri kami harus di luar gitu, karena waktu pada saat lomba kan winter ya, dingin sekitar kemarin waktu lomba itu -4 lah, -4 derajat Celcius. Dan itu kami harus lombanya di luar. Harus lomba di luar? Jadi lapangannya itu untuk maraton ada es-esnya gitu. Kalau untuk lapangannya sendiri ada esnya gitu. Wah, ini menarik sekali ya halangan-halangan yang ditempa oleh Ichiro pada saat di Beijing, China. Mungkin kita bisa lanjutkan. Ya, sebentar lagi kita akan membahas bagaimana halangan-halangan yang diterima oleh Ichiro. Bagaimana juga Ichiro ke depannya nih, targetnya Ichiro akan ikut kompetisi robot apa lagi. Kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini.